Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Ini adalah Redmi, yaitu Redmi Note 8. Handphone ini hidup, akan tetapi jika kita mengecek bagian IMEI, kita ketik bintang pagar 06 pagar, akan muncul seperti ini. Ya, IMEI 0. Lalu kita akan masuk pada bagian pengaturan. Kita klik bagian tentang ponsel. Kita cek terlebih dahulu. Keseluruhan spesifikasi, teman-teman lihat nggak ya? Gini aja. Versi pita basis tidak diketahui, seperti ini. Jadi versi pita basisnya tidak diketahui. Bagian WiFi, kita hidupkan bagian WiFi-nya, juga bermasalah kalau tidak salah. Ya, begitu keterangan dari pemilik handphone ini. Dia tidak mendapatkan jaringan WiFi, padahal di sini kita menggunakan jaringan WiFi. Oke, biasanya kerusakan seperti ini disebabkan oleh IC bagian WTR bermasalah. Kita akan membongkar handphone ini dan coba kita mengganti bagian IC-nya. Kita matikan terlebih dahulu, lalu kita bongkar. Oke teman-teman, handphonenya sudah kita buka bagian back covernya. Untuk cara membuka bagian back cover, silahkan teman-teman lihat di YouTube, sudah banyak yang upload. Sekarang kita buka bagian bautnya. Handphone ini masih tersegel. Ini pertama kali dibongkar ya sepertinya. Kita angkat bagian mesinnya. Oke, kamera. Pada bagian dalam mesin masih terdapat dua baut lagi. Untuk bagian IC WTR pada handphone ini terletak pada bagian ini. Kita angkat bagian karbon yang berwarna hitam. Ini harus melakukan pengangkatan kaleng ya. Untuk video pengangkatan kaleng sudah ada kita buat sebelumnya. Silakan teman-teman lihat cara pengangkatan kaleng. Dan untuk mempersingkat durasi, saya akan mengangkat kaleng ini terlebih dahulu, namun tidak kita sorot. Oke teman-teman, ini sudah kita sobek bagian kalengnya. Jika kita melakukan pergantian IC WTR, ini sudah cukup memberi ruang buat kita untuk melakukan pergantian IC. Handphone ini sendiri menggunakan STR atau SDR 660. Sebelum melakukan pergantian pada IC ini, kita coba memanaskan IC ini terlebih dahulu. Kita reload. Jika kita panaskan pun tidak ada perubahan, baru kita akan melakukan penggantian IC. Oke teman-teman, jika teman-teman mendapatkan gejala kerusakan seperti ini, pertama-tama sebelum teman-teman mencabut IC atau bagian IC WTR, silakan teman-teman ukur terlebih dahulu bagian tegangan kerja yang ada pada bagian IC WTR ini. Bagian tegangan kerja tersebut dihasilkan oleh IC power. Ya, IC powernya letaknya ada pada bagian ini. Jika kita lihat pada name komponen, teman-teman bisa melihat berbagai macam IC dan fungsinya. Sekarang akan kita buka komponen name.
Ini kita buka bertujuan agar supaya tidak salah apakah itu IC power beneran atau tidak. Ya, tepatnya pada bagian IC ini, yaitu IC power. Teman-teman bisa melihat di sini. Untuk CPU adalah bagian IC ini, MMC bagian ini. Jadi MMC dan CPU-nya terpisah. Berbeda dengan Pocophone. Untuk audio terdapat dua IC audio pada bagian ini. Ini adalah IC audio, dan untuk IC kecil ini adalah bagian 3G, yaitu IC PA. On off, IC light untuk display. Selanjutnya konektor back kamera. Oke. Sekarang kita buka kembali pada bagian tegangan kerja IC WTR. Seperti yang sudah kita katakan tadi, sebelum mencabut IC WTR, kita ukur terlebih dahulu pada bagian tegangan kerja. Yang pertama-tama kita ukur adalah bagian Virec L3A 1,0 atau 1 volt. Letaknya pada bagian kapasitor ini. Bisa teman-teman ukur. Jika pada bagian ini konslet atau pada kapasitor yang berhubungan dengan jalur ini konslet, bagian IC WTR juga tidak dapat menghasilkan signal, baik signal maupun jalur WiFi. Nanti jalur WiFi kita akan buka. Selanjutnya terdapat tegangan 1 volt juga, ya, 1 volt, yaitu Virec L2A yang bersumber juga dari bagian IC power ini. Teman-teman lihat. Ini ya dia. Jika bagian L3A 1 volt berasal dari sini melalui kapasitor, lalu bagian Virec L2A menuju ke IC WTR melalui beberapa kapasitor. Teman-teman bisa mengukur pada bagian ini. Kita perbesar. Sini ya. Tegangan ini juga berasal pada IC power. Kita lihat L2A yang berasal dari IC power. Ini dia teman-teman, Virec L2A 1 volt atau 1P0. Itu artinya 1 volt. Berasal dari IC power melalui kapasitor ini. Teman-teman bisa mengukur pada bagian ini, atau jika teman-teman merasa beresiko mengangkat sebuah kaleng, terlalu banyak membuka kaleng, teman-teman bisa langsung mengukur pada bagian kapasitor ini. Selanjutnya ada L9 Virec juga, ukur saja pada bagian kapasitor ini juga. Tegangan ini pun berasal dari bagian IC power. Mengapa semuanya berasal dari bagian IC power? Karena IC power adalah sumber tegangan yang menghasilkan tegangan yang dibutuhkan oleh komponen-komponen yang lain termasuk IC WTR melalui buck regulator atau LDO. Ya. Kita fokus pada bagian IC WTR. Silakan juga mengukur bagian L3A 1P8 atau 1,8 melalui kapasitor ini diukur. Jika tegangannya tidak keluar, bisa teman-teman men-tracking tegangan atau jalur tersebut menuju ke kapasitor, ukur kapasitornya. Ya, jika seperti ini bagian PRX ini jarang sekali terjadi konslet. Namun biasanya pada bagian jalur ini hanya terjadi putus jalur pada bagian lilitan kecil ini. Namun itu jarang terjadi. Selanjutnya ada tegangan Virec L1A 1P2 atau 1,2 volt. Masuk ke bagian IC WTR melalui kapasitor. Ya, beberapa kapasitor. Itu sangat perlu kita ukur. Kita lihat tegangan kerjanya. Jadi tegangan kerja yang harus kita ukur adalah 1, 2, 3, 4. Ini perlu. Ini sangat
ya berapa ya, 1 2 3 4 5 bersama ini ya. Itu adalah bagian tegangan untuk IC WTR. Jika kita membuka pada bagian WiFi, jalur WiFi, tegangan kerjanya sama. Ya, hampir sama tegangan kerjanya. Semuanya bermuara pada IC WTR. Tegangan tersebut dihasilkan oleh IC power. Jarang sekali jika handphonenya hidup, IC powernya yang bermasalah. Jarang sekali, namun juga ada beberapa kasus handphonenya hidup normal, sudah ganti beberapa kali bagian WTR, namun tidak menghasilkan jaringan atau WiFi. Biasanya hal tersebut disebabkan oleh beberapa kasus. Di antaranya jalur yang dilalui itu putus, atau jalur yang dilalui tegangan tersebut putus. Biasanya kita lakukan rehot pada bagian IC power, namun kita pastikan terlebih dahulu bahwa tegangan tersebut keluar atau tidak, ada tidak bagian kapasitor yang konslet. Ya, teman-teman perhatikan lagi, ini dia beberapa tegangan kerjanya yang sudah kita sebutkan tadi, hampir sama pada bagian network, sama saja. Karena jika IC WTR ini bermasalah, baik jaringan network maupun WiFi akan hilang. Kegunaan IC WTR ini sendiri adalah sebagai penguat pada bagian jaringan. Khususnya pada bagian Xiaomi, IC WTR ini juga sering digunakan sebagai IC audio. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke tampilan mesin handphone. Kita panaskan blower. Ya, dengan panas sekitar 300 boleh ya. Hanya untuk memanaskan bagian IC ini. Tidak lupa kita tambahkan flux sedikit. Saya hanya menggunakan flux seperti ini, bro. Ya. RM223. Oke, cukup. Kita panasi saja terlebih dahulu. Sekarang sudah cukup, kita dinginkan. Kita akan mengetes kembali handphone ini apakah dengan cara seperti tadi jaringannya bisa muncul atau tidak, IMEI-nya bisa muncul atau tidak. Jika memang tidak ada perubahan, kita sudah siapkan IC-nya. Kita akan mengganti IC ini. Namun kita tes terlebih dahulu. Kita cek kembali bagian IMEI, apakah IMEI pada handphone ini setelah kita melakukan pemanasan tadi, ternyata IMEI-nya tidak keluar juga, bro.
kita harus mengganti bagian IC pada handphone ini. Oke bro, kita lanjut melakukan pergantian IC. Oke teman-teman, setelah kita pasang bagian IC-nya, ya bagian IC ini sudah kita pasang, dan sekarang kita akan mengetes. Semoga saja setelah penggantian atau pergantian IC yang tadi kita lakukan, IMEI-nya akan muncul. Biasanya kerusakan seperti ini khususnya untuk handphone Redmi Note 8 seringkali terjadi kerusakan pada bagian SDR, ya, karena IC tersebut merupakan driver utama atau power utama, penguat akhir untuk WiFi dan jaringan. Sekarang kita tes terlebih dahulu. Bismillah ya, udah terpasang semua.
Coba kita tes. Oke. Jika teman-teman melakukan penggantian IC seperti ini, lakukan dengan hati-hati karena ini juga bisa menyebabkan mati total jika kita memasangnya tidak tepat atau tidak hati-hati. Jadi semuanya harus hati-hati. Apalagi saat mengangkat kaleng, jika kita langsung mengetahui letak bagian di mana IC yang rusak tersebut berada, kita cukup membuka seperti ini karena memang resiko mengangkat kaleng apalagi pada mesin PCB yang hitam seperti ini sangat ringkih, kebanyakan gelembung. Jadi teman harus hati-hati. Kita tes terlebih dahulu, handphonenya sudah hidup ya. Coba sambil kita melakukan pengecasan. Oke, sambil melakukan pengecasan kita akan wait. Ada yang tidak connect. Oke, fungsi. Kirain layar sentuhnya tidak fungsi lagi, bro. Coba kita cek bagian email. Bintang pagar 06 pagar. Alhamdulillah. Akhirnya emailnya muncul juga. Di sini sengaja emailnya kita blur karena resiko. Oke teman-teman, sekarang kita coba konekkan ke WiFi. Kita coba mencari jaringan WiFi ya. Kita masuk ke pengaturan. Lalu ke WiFi. Oke, WiFi. Nih. Mencari. Langsung Transponsel Abitrans. Langsung masuk. Ini saya yakin dengan adanya email seperti tadi, otomatis bagian jaringan akan normal. Dan jika teman-teman mendapatkan kerusakan seperti ini, lakukan terlebih dahulu rehot atau ukur bagian yang kecil-kecil seperti ini, komponen-komponen yang kecil, terutama bagian kapasitor, karena biasanya pada bagian kapasitor tersebut juga sering terjadi short atau konslet. Oke teman-teman, sekarang akan saya rapikan handphonenya. Semoga saja video ini tidak bermanfaat bagi teman-teman. Saya Abi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.